Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana seperti orang Jepang. Inilah 5 hal yang membuat kamu lebih bahagia. Gaya hidup minimalis adalah sesuatu yang patut dipelajari dari orang Jepang, dengan tujuan akhir membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal, sehingga mereka menyederhanakan hal-hal untuk kehidupan yang lebih ringan dan lebih bahagia. Setiap negara memiliki karakteristik budaya sendiri yang layak dipelajari. Orang Jepang punya kesederhanaan, sementara di negara lain, orang-orang berusaha keras untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Orang Jepang lebih memilih gaya hidup sederhana, meminimalkan detail yang tidak perlu untuk menikmati kekayaan hidup. Berikut adalah contoh kesederhanaan orang Jepang. Yang pertama, menyingkirkan hal-hal yang mempengaruhi suasana hati sepenuhnya. Kunci orang Jepang bekerja secara efisien dan produktif adalah minimalisme. Hal-hal yang memperlambat kemajuan atau tidak merangsang kegembiraan dalam hidup dihilangkan. Penelitian menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemauan. Tetapi jika kita dapat membangun kebiasaan, otomatis kamu tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikannya. Kedua, ruang minimalis. Kebanyakan orang perkotaan di Jepang tidak memiliki ruang keluarga yang sebenarnya. Ruang hidup yang terbatas, mereka perlu menyederhanakan segala kemungkinan. Alih-alih membeli rata-rata 20 kaos karena sedang obrol, orang Jepang memilih untuk membeli 3 kaos yang pas untuk mereka. Orang Jepang juga lebih suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Mereka juga jarang menyimpan laci yang diisi dengan tutup pena tua, pengisi daya telepon, dan kartu lama, atau barang-barang lainnya yang tidak selalu bisa dimanfaatkan lagi. Ketiga, katakan tidak pada junk food. Di Jepang, orang tidak makan junk food untuk melawan rasa lapar atau menghabiskan waktu. Orang Jepang hanya makan 3 kali sehari dengan nutrisi dan energi yang lengkap. Kamu tidak akan menemukan orang Jepang berjalan dan makan di jalan. Pakar nutrisi juga menegaskan bahwa kalau kamu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh di makanan utama, kamu tidak perlu makan lebih banyak cemilan atau snack untuk mengisi kembali energi. Keempat, belanjakan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Orang Jepang memiliki gaya busana yang santai. Mereka tidak menjadikan diri mereka budak tren, sehingga mereka membelanjakan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan lebih memilih hal-hal yang nyaman untuk hidup dan bertahan hidup. Kualitas selalu diprioritaskan daripada kuantitas. 5. Prinsip pemeriksaan waktu. Banyak dari kita menghabiskan waktu kita secara tidak rasional dan selalu merasa super sibuk tetapi tidak mencapai apapun dalam hidup. Penulis Alex Williams meneliti Jepang dan menyadari kalau kamu dapat mengontrol waktu setiap hari, kamu akan merasa lebih bahagia. Untuk mengontrol waktu, kamu perlu makan lebih baik, berpakaian lebih sederhana, hidup lebih sehat, tetapi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Itulah tadi prinsip hidup orang Jepang dalam kesederhanaan. Kali ini kita akan membahas tentang menemukan kebahagiaan dengan hidup sederhana. Kebahagiaan, tentu semua orang menginginkan hidup bahagia. Tapi dari sekian orang yang menginginkan kebahagiaan, ternyata terdapat beberapa orang yang tidak bahagia hanya karena hidupnya sangat sederhana. Menemukan kebahagiaan melalui hidup sederhana bisa kamu temukan dengan hidup apa adanya. Banyak orang yang berkata bahagia itu ketika memiliki banyak uang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya cukup sederhana? Apakah mereka tidak bisa berbahagia? Menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang pertama, selalu bersyukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati berasal dari Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kamu akan berbahagia kalau kamu berharap kepada Tuhan. Kamu harus mensyukuri suka dan duka yang kamu rasakan. Karena suka duka yang dirasakan terkadang malah akan berbuah baik. Sehingga di masa yang sulit, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Hal ini akan membuatmu merasa lebih tenang karena lebih bisa mengendalikan emosi dan menyerahkan semua beban masalah kepada Tuhan lewat doa. Kedua, berpenampilan sesuai isi kantong. Sangat sedikit orang di zaman sekarang yang tidak segan berhutang supaya memiliki penampilan yang sedikit lebih menarik dari kebanyakan orang, sehingga pada akhirnya harus kebingungan membayar hutang. Hidup yang demikian ini sebenarnya tidak benar-benar bahagia, tetapi hanya kebahagiaan semu, justru hanya akan berakhir pada kepedihan. Ketiga, rendah hati. Meskipun kamu memiliki banyak keunggulan di dalam dirimu, di antara teman-teman yang lain,
tapi kamu harus menghindari keinginan untuk menyombongkan diri atau merasa lebih hebat. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan lebih disukai oleh orang lain. Sikap ini akan membuat seseorang lebih humble dan tidak sombong, sehingga lebih bisa dapat menghargai orang lain. Terlebih, kalau kamu mendapatkan lebih banyak teman karena kamu memiliki sifat yang rendah hati. Karena kebanyakan orang lebih senang memiliki teman yang rendah hati dan tidak sombong. Keempat, berpikir positif. Menemukan sebuah kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa dimulai dengan berpikir positif. Tidak ada hal yang akan menghalangi hidupmu. Kamu akan mampu mengatasi banyak masalah dalam kehidupan. Bangkit dari kegagalan dan bersemangat kalau kamu mampu berpikir positif. Kelima, rutin berolahraga. Kamu harus rajin berolahraga, karena dengan berolahraga maka beban hidup akan berkurang karena kamu bisa mengalihkan masalah dengan olahraga. Dengan berolahraga juga akan membuat tubuhmu menjadi sehat, maka harus memilih waktu yang tepat untuk berolahraga agar beban dan pikiranmu jadi sehat. Keenam, makan dan minum secukupnya. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk hidup, maka prinsip inilah yang harus dipegang oleh seseorang agar mampu mengontrol keinginannya dalam mengkonsumsi makanan yang berlebih, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih sederhana. Selain juga untuk berhemat, maka hal ini juga dapat kamu lakukan agar bisa belajar bahwa segala hal tidak harus dilakukan dengan berlebihan. Ketujuh, menerima diri. Kalau kamu merasa ketika membeli sesuatu, kamu merasa lebih berharga dan lebih bahagia, maka hal tersebut harus digantikan untuk tetap bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini. Menerima keadaan diri sendiri dan selalu bersyukur akan apa yang sudah dimiliki merupakan salah satu langkah awal untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati adalah memulai mencintai diri sendiri. Kedelapan, tidak meniru orang lain. Tidak jarang sebagian orang menduplikasi diri orang lain atau idolanya hanya demi mendapatkan pengakuan dan kepuasan. Bersikap dan berperilaku seperti ini sebenarnya tidak akan memberikan dampak positif dan kebahagiaan batin seseorang. Bahkan terkadang seseorang akan semakin tertekan karena harus selalu mengikuti standar orang lain. Oleh sebab itu, tak perlu kamu menjadi orang lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan palsu. Cukup jadilah dirimu sendiri dan maksimalkan potensimu. Maka kamu akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan batin yang hakiki. Jangan pernah ingin menjadi orang lain dan menginginkan kehidupan orang lain. Nikmati banyak hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Hal ini bertujuan agar hidup jadi semakin bahagia. Lalu yang terakhir, berhenti membuat alasan. Kalau kamu pernah mengingkari janji, maka jangan pernah membuat atau melebih-lebihkan masalah hanya untuk mendapatkan simpati. Kamu harus mengucapkan maaf dengan tulus dan memberikan penjelasan seadanya terhadap keadaan yang kamu alami. Meskipun tidak mudah untuk mengembalikan keadaan, tapi setidaknya rasa bersalah di dalam hari yang ada dalam dirimu pun akan perlahan hilang. Kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa kamu temukan dengan melakukan hal-hal kecil. Meskipun kelihatannya tidak berguna dan berarti, tapi hal itu bisa berdampak besar, sehingga kamu harus lebih bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang seni merapikan rumah ala Jepang. Masalah kebersihan rumah sering menjadi persoalan sederhana yang berujung membuat masalah besar. Tak semua rumah memiliki asisten rumah tangga. Karena itu, kita juga sebagai penghuni rumah yang harus membersihkan rumah meski dalam keadaan lelah sepulang kantor atau bekerja di lapangan. Walaupun bersih-bersih dilakukan setiap hari, mungkin kita bingung mengapa rumah tetap terlihat berantakan dan sulit rapi. Belum lagi jika banyak barang di rumah yang terkadang merasa sayang untuk menyingkirkannya, kendati sudah tak terpakai lagi. Padahal, hunian yang bersih dan rapi tentu akan membuat kita betah di rumah dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Namun sibuk beraktivitas membuat kita menjadi enggan untuk merapikan rumah menjadi benar-benar rapi. Kalau kalian berpikir, bagaimana cara membereskan rumah yang ideal? Mungkin kalian akan tertarik mencoba metode KonMari ala masyarakat Jepang. Lebih dulu populer di negeri matahari terbit, metode KonMari ditemukan oleh Marie Kondo, seorang konsultan kerapian dan penulis buku yang sudah gemar membereskan rumah sejak kecil. Kendati dikenal sebagai negara canggih dan rajanya teknologi, nyatanya Jepang masih mengedepankan prinsip tradisional dalam merapikan rumah. Pada dasarnya, metode merapikan rumah ala warga Jepang ini memiliki dua aktivitas inti, yaitu decluttering atau menyingkirkan barang yang sudah tak diperlukan lagi, dan organizing atau mengatur barang. Namun jangan salah, mengatur ala Jepang ini tidak sembarangan karena ada
beberapa prinsip berbenah yang harus dipenuhi agar kerapian rumah dapat tercipta dengan sempurna. Berikut ini cara yang tepat untuk membersihkan rumah ala Jepang. Yang pertama, komitmen pada diri sendiri. Ini adalah hal yang utama. Menurut metode KonMari, membereskan rumah harus dilakukan segera. Jangan menunda dengan alasan apapun. Salah satu penyebab rumah berantakan adalah kebiasaan penghuninya yang kerap menunda dan hanya membereskan dengan dicicil sehingga tidak tuntas. Selain itu, pastikan kalian memiliki mindset yang sama dengan anggota keluarga lainnya dalam hal beberes rumah. Kedua, singkirkan barang tak terpakai. Selama ini tentunya banyak sekali barang tak terpakai yang masih saja disimpan dengan alasan sayang untuk membuangnya. Kekeliruan lain mengapa rumah sulit rapi yaitu hanya terfokus pada pola pikir asalkan rumah rapi, bukan menyortir dan mengurangi barang yang ada. Hal ini menyebabkan terlalu banyak barang yang menumpuk, apalagi kalau tempat menyimpannya miring. Tentu tidak akan membuat rumah menjadi rapi. Padahal tahukah kalian, barang-barang tersebutlah yang menciptakan kesan rumah menjadi kotor, sempit, dan berantakan. Jika kalian memang tak ingin membuangnya, maka pastikan ada gudang tempat penyimpanan di rumah. Ketiga, selalu letakkan barang pada tempatnya. Pastikan semua barang-barang di rumah kalian berada pada tempatnya, terutama setelah selesai digunakan. Letakkanlah peralatan dapur di tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di ruang makan. Begitu pula dengan buku-buku dan benda lainnya. Setelah menggunakannya, maka kembalikanlah ke tempat semula. Keempat, siapkan kotak sepatu. Jangan biarkan sepatu diletakkan di tempat yang sembarangan, meski di dekat pintu sekalipun. Upayakan harus diletakkan dalam rak atau kotak sepatu. Selain memastikan bahwa debu yang menempel tidak akan menyebar ke dalam rumah, menggunakan kotak sepatu juga akan membuat rumah terlihat lebih rapi. Kelima, mulailah dari hal kecil dan kebiasaan. Jangan terpaku untuk membereskan hal-hal besar setiap hari. Mulailah dari hal kecil, seperti mengembalikan barang ke tempatnya. Dari kebiasaan inilah tentunya tugas untuk membersihkan rumah akan semakin mudah. Jangan lupa membuat jadwal menyapu, mengepel, dan lainnya agar tak perlu setiap hari dilakukan. Keenam, kelompokkan pakaian pada tempatnya. Dalam menyusun pakaian di lemari, juga sebaiknya disesuaikan dengan jenisnya. Kamu mungkin tidak akan mengenakan jaket setiap hari. Kelompokkan saja pakaian dari yang sering dipakai dan yang jarang dipakai, agar ketika memilih pakaian, kita tak membuat berantakan semua bagian lemari. Ketujuh, beres-beres per kategori, bukan per lokasi. Kesalahan umum yang kerap dilakukan banyak orang adalah menata rumah menjadi rapi berdasarkan lokasi. Yang menarik, metode KonMari memiliki urutan barang yang harus lebih awal dirapikan. Pakaian, buku, dokumen atau kertas, komono atau barang-barang kecil seperti aksesoris, kosmetik atau obat-obatan, serta sentimental item atau benda yang memiliki nilai kenangan dalam hidup. Urutan ini harus diikuti sampai satu kategorinya sudah rapi sampai tuntas. Jangan lompat-lompat supaya kerapiannya ideal. Hal penting lain, setiap barang wajib memiliki rumahnya sendiri dan mengembalikan barang harus ke tempat tersebut. Dan terakhir, Spark Joy sebagai parameter utama. Selain mengenal fungsi barang, ada satu elemen yang ditekankan dalam metode KonMari, yaitu Spark Joy. Dengan kata lain, saat membereskan rumah, pastikan kalian benar-benar hanya menyimpan barang yang memang bermanfaat serta memberikan energi yang positif dan bahagia untuk penghuni rumah. Selain itu, barang yang telah disortir bukan dibuang, namun disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika ingin memulai, kalian bisa menulis harapan apa yang ingin dicapai saat membereskan rumah dan pastikan untuk menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas ini, misalnya saat akhir pekan. Idealnya, bersih-bersih dilakukan maksimal 5 jam dalam sehari, saat situasi hati sedang nyaman dan bahagia untuk menata rumah agar hasilnya optimal. Biasanya, metode ini memakan waktu 3-6 bulan hingga benar-benar tuntas. Namun itu tergantung pada jumlah anggota keluarga dan banyaknya barang yang ada di rumah. Tak hanya rumah yang rapi, dengan metode ini kalian akan mampu menahan hasrat untuk berbelanja dan mengetahui dengan pasti apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup. Yang tak kalah penting, tentunya rumah pun menjadi nyaman di setiap sudutnya. Itulah tadi cara masyarakat Jepang membersihkan rumah. Apakah kamu tertarik melakukannya di rumah?
Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang tips ibu rumah tangga Jepang dalam menyimpan uang. Untuk masyarakat Jepang, menjadi ibu rumah tangga juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Selain mengurus rumah tangga dan rumah, wanita Jepang juga harus terampil dalam menghitung biaya hidup sehingga ada banyak uang yang bisa lebih dihemat. Hal ini dilakukan karena sebagian besar rumah tangga di Jepang merupakan keluarga kelas menengah. Gaji yang tidak terlalu besar, biaya hidup yang sangat tinggi, dan berbagai hal lain membuat para ibu di Jepang sangat berhati-hati agar bisa menghemat pengeluaran. Beberapa tips ibu rumah tangga Jepang dalam menyimpan uang ini baiknya juga harus Anda lakukan agar lebih berhemat. Yang pertama, menarik semua gaji yang masuk. Para ibu rumah tangga Jepang selalu menarik tunai seluruh gaji yang sudah didapatkan, meski dibayarkan tepat waktu ke rekening mereka, yang bertujuan agar uang tersebut bisa lebih mudah dikelola. Perlu diketahui, jika uang dalam rekening akan lebih susah dikontrol dan melacak pengeluaran secara debit. Uang yang ditarik tersebut kemudian akan dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dan ditempatkan dalam area khusus, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar tagihan, atau untuk tabungan. Dengan ini, maka gaji bulanan yang didapatkan bisa langsung dipakai untuk hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun sangat membutuhkan kedisiplinan serta komitmen yang baik untuk melakukan hal ini. Kedua, pergi ke supermarket dengan daftar belanja. Mungkin banyak yang tidak menyadari jika gaji bulanan juga bisa lebih cepat habis jika Anda pergi ke supermarket tanpa membawa daftar belanja. Ibu rumah tangga Jepang selalu membuat daftar belanja sebelum pergi ke supermarket agar pembelian barang di luar rencana bisa dihindari. Jika Anda berkeliling supermarket tanpa tujuan, maka ini akan membuat Anda lebih mudah tergoda dengan berbagai promo, diskon, atau keinginan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sedangkan untuk para ibu di Jepang akan melakukan hal berbeda, yakni membeli semua barang yang ada dalam daftar dan langsung menuju kasir. Ketiga, membandingkan harga. Selain membawa daftar belanjaan, ibu rumah tangga di Jepang juga memiliki kebiasaan membandingkan harga sebelum membeli. Mereka selalu meluangkan waktu untuk membandingkan harga barang dari semua merek yang ada di pasar. Ini mereka lakukan untuk mendapatkan pilihan tentang harga dan juga nilainya. Sedangkan untuk yang gemar minum kopi di kafe atau toko terkenal, maka akan pindah ke kedai kopi lokal yang memiliki rasa kopi tetap nikmat, namun dengan harga yang lebih murah. Keempat, selalu membawa botol minuman. Kebiasaan ibu rumah tangga di Jepang untuk membawa botol air kemanapun memang mungkin terlihat sebagai hal kecil, namun bisa memberikan dampak positif yang besar untuk tabungan. Hal ini sebenarnya tidak hanya dilakukan para ibu rumah tangga, namun juga anak muda di Jepang untuk menghindari membeli minuman ringan dari minimarket atau mesin penjual otomatis, mengingat penjualan minuman botol Jepang semakin banyak. Selain bisa menghemat keuangan, membawa minuman botol kemanapun juga sangat penting karena ramah lingkungan dibandingkan dengan botol plastik sekali pakai. Kelima, tidak meremehkan uang koin. Koin juga bisa menjadi salah satu aset yang sangat berharga untuk para ibu rumah tangga di Jepang. Mereka sudah terbiasa untuk meletakkan uang koin yang tersisa dalam celengan. Meski terlihat sangat sederhana, akan tetapi Anda sendiri nantinya bisa terkejut dengan hasil uang koin yang dikumpulkan dalam waktu setahun. Karena menjual barang bekas. Kebiasaan selanjutnya yang dilakukan ibu rumah tangga Jepang adalah mengelola barang bekas dan benda yang sudah tidak digunakan kemudian dijual kembali. Apabila Anda memiliki baju baru, maka tentunya Anda juga akan mengoleksi koleksi baju lama yang sudah lama dikumpulkan selama beberapa tahun tersebut, khususnya jika memang sudah tidak digunakan. Hal ini bisa berdampak baik karena rekening tabungan juga bisa bertambah banyak, khususnya jika nilai koleksi barang Anda juga masih mahal ketika dijual. Ketujuh, merencanakan tabungan dengan baik. Untuk pengeluaran di waktu berikutnya seperti renovasi rumah atau untuk liburan, ibu rumah tangga di Jepang juga terbiasa untuk membuat target menabung yang harus terpenuhi setiap minggunya. Dengan ini, maka proses menabung tidak akan terasa berat dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya yang sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kedelapan, membeli peralatan tahan lama. Bagian ibu rumah tangga biasanya berpikir,
Jika membeli furnitur dengan harga yang murah karena beranggapan jika harga murah bisa membantu mereka untuk mengurangi biaya pengeluaran. Namun untuk ibu rumah tangga di Jepang, mereka terbiasa membeli peralatan yang berkualitas dan tahan lama untuk mengurangi biaya perbaikan dan mengurangi biaya untuk membeli peralatan baru yang bisa Anda contoh agar bisa mengurangi biaya pengeluaran membeli berbagai peralatan. Kesembilan, mencari pekerjaan paruh waktu. Cara ibu rumah tangga di Jepang menyimpan uang selanjutnya juga dilakukan dengan cara bekerja pada waktu. Mereka juga mencari pekerjaan yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga ketika suami mereka bangkrut atau memiliki masalah dalam pekerjaan mereka. Ke-10, memperhatikan waktu membuka lemari es. Meski terlihat sederhana, namun para ibu rumah tangga di Jepang juga selalu memikirkan apa saja yang akan mereka ambil dari lemari es tersebut. Ini dilakukan untuk mengurangi frekuensi membuka dan menutup lemari es yang dapat mengurangi listrik yang terpakai. Dan tentunya juga berpengaruh pada penyimpanan uang mereka. Demikianlah pembahasan tentang tips ibu rumah tangga Jepang dalam menyimpan uang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.